Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1A dengan anggota sebagai berikut akan menyampaikan sebuah materi tentang penanganan pasca panen jagung. Penanganan pasca panen jagung terdiri atas serangkaian tahapan yang dimulai dari pemetikan dan pengeringan tongkol, pemipilan tongkol, pengeringan biji jagung, penyimpanan dan pengemasan sebelum dijual ke konsumen. Semua proses tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan kualitas produk karena berubahnya warna biji akibat terinfeksi cendawan. Tahapan pertama adalah pemanenan. Jagung yang siap panen ditandai dengan daun dan batang yang mulai mengering dan berwarna kecoklatan. Selain itu, juga dapat diketahui dari adanya lapisan hitam pada pangkal biji jagung. Apabila pada pangkal biji jagung sudah ditumbuhi lebih dari 50 lapisan hitam, maka tanaman sudah masak fisiologis. Cara panen jagung yang sederhana adalah dipuntir dengan tangan. Jagung sebaiknya dipanen dalam bentuk tongkol lengkap dengan kelobotnya. Bila dipanen tanpa kelobot, memiliki resiko kerusakan pada butir-butir jagung dan adanya peluang untuk terinfeksi penyakit. Pemanenan ini dilakukan sekaligus dengan penyortiran jagung. Tahapan selanjutnya setelah panen adalah proses pengeringan tongkol. Pengeringan ini biasanya dilakukan langsung dengan penjemuran di bawah sinar matahari pada saat musim kemarau. Pengeringan dapat langsung dilakukan di lapang dengan membiarkan tongkol tetap pada tanaman selama 7-14 hari. Oleh karena itu, disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam setelah jagung siap. Pengeringan tongkol ini biasanya dilakukan sampai kadar air sekitar 17% dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan pemipilan jagung, sebab pemipilan tanpa dilakukan pengeringan terlebih dahulu dapat menyebabkan butir-butir jagung rusak, terkelupas kulitnya, terluka atau cacat, dan pengerjaannya menjadi lambat. Pengeringan juga dapat dilakukan dengan alat pengering mekanis seperti pengering jenis Bedier dengan mekanisme yaitu menggunakan temperatur tertentu sesuai dengan tujuan pengeringan. Tahapan selanjutnya adalah pemipilan. Pemipilan adalah proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan dapat dilakukan jika jagung sudah kering, yaitu kadar air kurang dari 18%. Dengan ciri jika dipipil dengan tangan, lembaga tidak tertinggal pada jenggel. Alat pemipil jagung yang lebih maju dan biasa digunakan pada saat ini nih adalah concealer yang dijalankan oleh mesin. Jagung yang masih bertongkol dimasukkan ke dalam lubang pemipil dengan adanya gerakan dan tekanan tertentu pemutaran yang berlangsung. Dengan ini, maka butir-butir biji akan terlepas dari tongkol. Butir-butir tersebut keluar dari lubang pengeluaran, selanjutnya ditampung di dalam wadah. Pemipilan dengan alat ini sangat efektif karena relatif 99% butir-butir jagung dapat terlepas kecuali butir-butir yang terlalu kecil yang berada di bagian ujung tongkol. Tahapan selanjutnya adalah pengeringan biji jagung. Jagung yang sudah berupa pipilan dapat dikeringkan sampai kadar airnya mencapai 10% sehingga tahan untuk disimpan. Cara pengeringan ini dapat dilakukan langsung dengan menjemur biji pada alas di bawah sinar matahari. Selain itu, tujuan pengeringan adalah untuk memenuhi persyaratan mutu yang dipasarkan, yaitu kadar air jagung yang memenuhi standar untuk perdagangan adalah minimal 14% dan untuk biji jagung yang akan disimpan sebaiknya 13% atau di bawahnya, di mana jamur tidak tumbuh dan respirasi biji rendah. Tahapan selanjutnya adalah penyimpanan. Biji jagung dapat disimpan pada wadah seperti karung, kantong plastik, kaleng, dan sebagainya. Penyimpanan jagung dengan cara tersebut pada kadar air maksimum 13% karena kadar air jagung di atas 14% merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan cendawan yang dapat memproduksi bermacam-macam racun. Di antaranya adalah alfa-toksin. Sehingga untuk penyimpanan benih jagung paling baik pada kadar 9% dan pada suhu penyimpanan di bawah 20 derajat Celcius. Di mana pada kondisi ini penyimpanan dapat lebih lama. Tahapan terakhir adalah pendistribusian. Jagung dibawa menggunakan truk ke tempat konsumen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.